Setelah mendengar istrinya tersebut Sayyidatul Khadijah, langsung Sayyidatul Khadijah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang yang pertama beriman kepada Kanjeng Nabi itu istrinya sendiri, Sayyidatul Khadijah. Setelah itu Kanjeng Nabi diam mulailah Kanjeng Nabi itu bermasyarakat. Kanjeng Nabi bermasyarakat di kota Mekah bersama-sama orang Quraisy. Di situ Kanjeng Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, wahai kaum-kaum Quraisy, ya buduhu la tusriku bihi say'an. Ya buduhum, sembah olehmu Allah, wala tusrikuna bihi say'an, dan jangan kamu pada musyrik kepada sesuatu selain daripada Allah. Di situ semua orang kafir, orang Quraisy itu yang ada di kota Mekah semua ngedengar, tapi cuma satu orang yang tersentuh hatinya mendengar ucapan Kanjeng Nabi. Pak, Bu, siapa di situ adalah manusia yang sangat gagah perkasa, yang pertama kali beriman menjadi sekaligus sahabatnya Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah beriman istrinya, lalu berimanlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ ada satu orang, satu orang sekaligus keluarga Kanjeng Nabi, yang ketika Kanjeng Nabi di situ mengaku bahwa beliau utusan Allah, dia mulai gelisah hatinya. Hatinya gelisah, bahkan mencekal hatinya itu, tidak mempercayai bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Siapa orang tersebut? Tak lain adalah Abu Jahal. Abu Jahal di situ mulai gelisah, lalu dia mendatangi adiknya atau keluarganya sendiri, bahkan pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Lahab, Hamzah, Ibnu Abbas, mengatakan, kalau nanti ponakan kamu datang ke sini, dia ngaku-ngaku Rasulullah, jangan ada yang percaya. Jangan ada yang percaya kalau Muhammad ngaku-ngaku utusan Allah. Setelah Abu Jahal pulang, Abu Lahab di situ berbisik kepada Hamzah. Kata Abu Lahab, itu maksudnya Abu Jahal apa sih? Seingat saya mah, Muhammad mah dari kecil nggak pernah bohong. Masa iya sih ketika nanti dia besok atau lusa datang ngaku-ngaku bahwa dia utusan Allah, masa sih Muhammad itu bohong? Dan di situ kurang puas juga tuh si Abu Jahal, laporan kepada Raja Abu Labib bin Malik yang ada di kota Mekah pada zaman itu. Akhirnya Muhammad itu Pak dikirimin surat ke rumahnya agar supaya hadir ke istana raja tersebut. Ya, awas di sini. Saya mau orangnya nggak bisa banyol, makanya saya bilang saya mau nggak ceramah, cuma ngaji aja. Ya, kita ngaji di sini, ngaji sejarah. Itu setelah surat undangan datang dibaca oleh istrinya Bu Sayyidatul Khadijah, itu enggak ketahan air matanya, langsung insek-insekan. Iya, emang perempuan mau begitu Pak. Gawenya nangis doang Pak ya. Ya, gawenya perempuan mau bisanya nangis doang. Yang dikhawatirkan oleh Sayyidatul Khadijah apa? Takutnya ketika Kanjeng Nabi dipanggil oleh raja ke istana, serta raja itu mengadakan satu permintaan, Kanjeng Nabi tidak bisa mengayomi atau tidak bisa menjumponinya, maka yang dikhawatirkan oleh istrinya Kanjeng Nabi ini dihukum pancung. Tapi Kanjeng Nabi di situ langsung merangkul istrinya, tangan kanan merangkul istri, tangan kiri merangkul sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
di situ langsung berjalan dari rumah menuju kerajaan Raja Labib bin Malik. Di situ langsunglah Kanjeng Nabi dibukakan pintu di dalam masuk ke dalam kerajaan, dilingkung oleh prajurit yang prajurit tersebut banyaknya ada 12.000 prajurit. Di belakang Kanjeng Nabi ada istrinya yaitu Siti Khadijah. Di belakang Siti Khadijah ada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Cuma 3 orang lawan 12.000. Coba Bu bayangin. Tujuannya kalau Kanjeng Nabi di sini tidak bisa mencumponi permintaan raja, maka Kanjeng Nabi bakal dihukum hukum pancung. Di situ Kanjeng Nabi berkata, wahai raja yang mulia, saya diundang olehmu untuk datang ke kerajaanmu ini, maksud tujuannya untuk apa? Kata raja tersebut sebelum berjalan dan sebelum menjawab, di pojokan Bu, di pojokan barisan prajurit itu ada satu orang munafik yaitu Abu Jahal, langsung ngedeketin bebisikan ke raja. Kata Abu Jahal, raja, ntar kalau misalkan ngasih permohonan permintaan ke si Muhammad itu yang sulit, kata si Abu Jahal. Akhirnya kata raja, ya Muhammad, saya dengar kamu itu ngaku-ngaku bahwa kamu itu adalah utusan Allah. Yang saya tahu Rasulullah sebelum kamu mengaku jadi Rasul semuanya mempunyai maunah, semuanya mempunyai mujizat. Dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Zakaria, Yakub, sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun semuanya mempunyai mujizat. Dan sekarang kamu saya panggil ke kerajaan saya pengen tahu apa mujizat kamu. Kata Nabi Muhammad jawab, Tuan Raja mau apa dari saya? Ditantang oleh Nabi Muhammad, Tuan Raja mau apa dari saya? Kata raja tersebut, kamu saya undang di pagi hari ini bertepatan jam 9. Ayo sama-sama kita keluar dari ruang kerajaan menuju depan halaman kerajaan yang mayoritas kerajaan tersebut halamannya sangat luas. Setelah keluar itu Kanjeng Nabi sama para prajurit dan raja. Di situ Pak Bu, jam 9 matahari udah mulai nyorot. Kata raja tersebut, kalau memang kamu Rasul utusan Allah, coba saya minta permintaan. Tuh di atas ada yang namanya matahari. Saya pengen matahari pada waktu siang hari ini tiba-tiba langsung gelap, matahari itu tertutup oleh awan, langsung nongol bulan. Setelah bulan itu udah nongol, turun bulan tersebut di hadapan kamu. Setelah bulan turun di hadapan kamu, bulan pecah belah menjadi 2. Yang sebelah masuk ke jubah kamu, keluar dari tangan kanan kamu. Yang sebelah masuk ke jubah kamu, keluar dari sebelah kiri kamu. Lalu menjadi satu lagi, ke atas lagi itu bulan, dan bulan itu hilang, nongol lagi matahari. Ayo Bu, siapa di sini orang kebun kopi yang bisa tuh nyumponin permintaan raja? Ada nggak? Itu Siti Khadijah mah udah nangis aja Bu. Bisa apa enggak suami saya ini nyumponin permintaan raja? Kata Nabi Muhammad, saya izinkan saya untuk naik ke atas Gunung Kubes. Setelah di situ Kanjeng Nabi naik ke atas Gunung Kubes, Kanjeng Nabi bermunajat Pak. Kanjeng Nabi bermunajat Bu. Setelah Kanjeng Nabi bermunajat, tiba-tiba Allah ngutus kepada malaikat Jibril untuk turun. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, jangan takut, jangan khawatir. Setiap apa yang kamu pinta, Allah bakal kasih apa yang kamu inginkan. Turun, cumponin keinginan raja tersebut.
Lalu Kanjeng Nabi dari Gunung Kubes itu turun ke lapangan lagi. Setelah itu Kanjeng Nabi langsung bermunajat di hadapan raja. Tiba-tiba itu matahari yang lagi sedang panasnya gelap, Bu. Gelap matahari, ketutup sama awan hitam. Tiba-tiba itu matahari gelap seperti malam dan hilang matahari, barulah timbul bulan. Bulan timbul, langsung bulan turun sampai ke hadapan Kanjeng Nabi. Setelah turun itu bulan pecah dua. Makanya kalau kita lihat kadang di bulan-bulan setelah tanggal 14 itu bulan kadang yang ada yang sebelah di atas langit. Tuh. Bulan pecah belah, yang satu masuk ke jubah Kanjeng Nabi keluar dari tangan kanan. Yang satu lagi masuk ke jubah Kanjeng Nabi keluar dari tangan kiri. Dan setelah pecah dua keluar dari jubahnya, jadi satu lagi. Bulan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bulan aja mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah di situ lalu bulan langsung ngampleng lagi ke atas langit. Tiba-tiba bulan hilang, barulah di situ timbul matahari. Baru di situ raja gidep bahwasanya Muhammad itu adalah benar utusan Allah, mujizatnya nyata. Kemudian raja balik masuk ke dalam ruangan, ketemu sama siapa? Sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya raja, jangan percaya apa yang tadi udah dilakuin oleh si Muhammad. Itu mah bukan mujizat. Terus apa? Sihir. Itu mah sihir, kata si Abu Jahal. Sedangkan Bu, raja ini mungkin 80% udah percaya. Setelah itu kahasut bahwasanya itu sihir, si raja ini turun lagi kepercayaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan si raja punya anak perempuan perawan, yang mana anaknya nggak bisa melihat, matanya buta, kupingnya tuli, tangannya nggak punya, kakinya nggak punya, percis kayak bonteng. Tuh, si raja punya anak tuh. Di mana? Di dalam kamar. Si raja masuk ke kamar, tiba-tiba dalam kamarnya itu terdengar ketukan pintu. Diketuk pintu itu sambil ngucapin, ayah buka pintu, ayah buka pintu. Kata si raja, suara siapa? Manggil-manggil ayah. Ini siapa? Setelah dibuka, ngeliat mukanya, muka anaknya, tapi anaknya menatap wajah ayahnya. Dilihat itu kedua tangannya ada, dilihat kedua kakinya ada, dan dia berkata, anaknya pun mendengar. Maka si raja berkata, apa yang menyebabkan kamu seperti ini, anakku? Kata anak raja, saya tadi tidur dari waktu subuh sampai saya tertidur itu jam 8 saya bermimpi. Di dalam mimpi saya ketemu seorang pemuda yang cahayanya lebih terang daripada cahaya yang saya temui. Yang wajahnya itu sangat tampan, sangat putih, ucapannya pun sangat menyentuh hati saya.